Pemirsa Intens Investigasi, nama Firdaus Oyobo kembali menjadi perbincangan warganet setelah aksinya membaca surat dalam bahasa Inggris viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Firdaus pun tampak kesulitan untuk melafalkan kata-kata dengan benar, membuat pengucapannya pun terdengar belepotan dan sulit untuk dipahami. Tak ayal, hal ini pun langsung menarik perhatian banyak orang, termasuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lantas seperti apa klarifikasi Firdaus terkait aksen bahasa Inggris yang ia bacakan, di mana aksen bahasa Inggris yang ia baca adalah aksen bahasa Inggris kejawen buatannya. Seperti apa pula Firdaus yang tampak menantang Hotman Paris untuk berdebat dengan bahasa Inggris, hingga Hotman pun membalasnya dengan sindiran. Benarkah bahasa Inggris yang dibacakan Firdaus pun sangatlah berantakan, hingga Hotman pun akan memberikan hadiah bagi siapapun yang bisa mengartikan ataupun memahami ucapan Firdaus dengan jelas. Lantas seperti apa juga pada Senin 10 Maret 2025 kemarin, Firdaus pun diduga kembali menuai kisruh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga dari kisruh tersebut berujung Firdaus pun diusir oleh keamanan setempat karena dianggap sudah mengganggu persidangan. Dan bagaimana pula pihak lawan dari tim kuasa hukum Firdaus Oyobo yang menjelaskan kronologi kisruh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belakangan ini, sosok pengacara Firdaus Oyobo memang seringkali menghebohkan publik dengan aksi-aksinya yang menuai kontroversi. Seperti beberapa waktu lalu yang bikin geger saat menaiki meja sidang, mengaku keturunan Sultan Bima yang kaya raya hingga mundur dari tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution. Dan yang terbaru dan tak kalah bikin heboh terkait dirinya yang mengirimkan surat keluhan kepada produsen 2 mobil mewah asal Italia. Ya, hal itu pun dimulai dari sebuah konten Firdaus dan pengusaha tajir Rudy Salim yang berakhir pada ketidaksepakatan mengenai niat untuk membeli mobil mewah asal Italia itu. Firdaus pun menyampaikan materi surat komplain tersebut dalam bahasa Inggris, di mana ia pun meminta agar produsen mobil mewah itu memberikan respon yang cepat terhadap keluhannya. Dalam isi suratnya, Firdaus pun juga mengungkapkan harapannya agar kejadian yang dialami yang melibatkan Rudy Salim membocorkan informasi pribadi ke Hotman Paris tidak terulang di masa depan. Menariknya, Hotman Paris pun justru tampak merespon apa yang dilakukan oleh Firdaus itu. Hingga ia pun menertawakan bahasa Inggris Firdaus yang dinilainya belepotan. Ditemui oleh tim Intens Investigasi, Firdaus pun merespon tanggapan dari Hotman Paris, di mana Firdaus menilai bahwa pengacara Parlente itu pun kurang belajar karena bahasa Inggris dirinya dengan Hotman Paris pun berbeda. Mengingat Firdaus pun memakai aksen bahasa Inggris kejawen yang merupakan buatannya sendiri. Menurut Firdaus, seharusnya orang Inggris belajar kepada dirinya dan menyebut bahwa Hotman Paris jangan sok tahu kalau tidak tahu maksud dan tujuan dirinya ketika membacakan surat dengan aksen Inggris kejawen itu. Gue perbaiki lagi sama sekretaris gue yang lebih jago bahasa Inggris, karena ini tulisan gue. Oke. Lamborghini, Jakarta, 4 Maret 2025. To CEO of Lamborghini via Modena, San Agata Bologna, Italia. There, in connection with this letter, we ask a team of legal counsel on the basis of the appointment Dr. Muhammad Firdaus Oyobo SHMH that our clients has been
disadvantage in the process of purchasing a Lamborghini sport car. We as legal counsel ask Lamborghini to strongly reprimand Prestige as a dealer or ATPM for Lamborghini brand in Jakarta, Indonesia. That is Mr. Rudy Salim. Our clients was invited to podcast event at a prestigious dealer in the Peak 2 area and spoke to Mr. Rudy Salim about buying a Lamborghini from the pocket from selling land in the Parung area. But why did Prestige dealer through its owner Mr. Rudy Salim harass our client? Does our client feel that he has suffered material and immaterial losses, especially in terms of our client self-esteem and good. We hope that Lamborghini can respond as soon as possible to our complaint letter as customer and immediately provide a reply to our letter. We hope that in future there will be no more. We have of our client Mr. Dr. Firdaus Oyowobo SMH. Lamborghini will follow up on the violation and call damage the marketing of Lamborghini sport car because one of the prestigious dealer committed a violation against prospective car owner. Thank for your attention. Ini gue tulis tapi gue suruh revisi sekretaris gue. Udah dikirim ke Lamborghini Italia sama Lamborghini Ferrari Italia. Ngeledek bahasa Inggris gue tuh Hotman, berarti dia kurang belajar. Ya. Karena bahasa Inggris dia sama bahasa Inggris gue beda. Kalau itu kan Inggris kejawen yang gue baca. Jadi kalau Inggris kejawen itu beda. Seolah tidak mau kalah dengan Hotman Paris, Firdaus pun juga menilai jika bahasa Inggris Hotman Paris yang dianggapnya ngaco dan belepotan ketika Hotman berbicara menggunakan bahasa Inggris. Serta menurutnya, Hotman Paris pun belum pernah berbicara head to head dengan dirinya, serta dirinya pun baru mengeluarkan bahasa Inggris kejawen sudah heboh. Apalagi dirinya pun mengeluarkan bahasa Inggris British dan Amerika. Meskipun dirinya tidak ganteng, Firdaus mengaku pernah belajar bahasa Inggris dari mulai listening, reading, dan juga conversation. Lantas, seperti apakah Firdaus yang menantang Hotman Paris untuk adu debat dengan menggunakan bahasa Inggris di sebuah program televisi? Apakah Hotman Paris menerima tantangan dari Firdaus Oyowobo? Bahasa Inggris model apa mau gue? Suruh ngomong dong. Inggrisnya Hotman Paris aja masih ngaco kok, masih belepotan kalau ngomong. Gitu. Kan Hotman belum pernah ngomong head to head sama gue. Gue baru ngeluarin Inggris kejawen aja udah heboh ya kan. Gimana gue ngomong Inggris British? Meninggalkan tantangan Firdaus untuk berdebat dengan menggunakan bahasa Inggris, Hotman Paris baru-baru ini memang tampak menertawakan kemampuan bahasa Inggris Firdaus yang dinilainya sangatlah berantakan. Menurut Hotman, cara Firdaus membaca suratnya pun penuh dengan kesalahan dan tata bahasanya pun kacau. Ia pun menyoroti banyak kata dalam surat tersebut yang diucapkan tidak tepat. Selain itu, Hotman pun juga menyindir banyaknya gelar yang dimiliki oleh Firdaus. Bahkan, ia pun bercanda akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang bisa menguraikan bahkan memahami kata-kata Firdaus dengan benar. Berita duka cita atas kualitas pengacara. Coba tonton video di mana si Sultan Uranium membacakan surat dia ke Lamborghini yang bahasa Inggrisnya bukan hanya salah tapi berantakan parah di mana-mana. Waktu dia membaca kata immediately artinya segera, dia bilang immediately.
Immediately, bayangkan coba, immediately dibaca immediately, dan masih banyak kata-kata lain di surat yang dibacakan itu. Waktu dibacakan berantakan, padahal gelarnya begitu banyak. Kepada para siswa sekolah menengah atas di seluruh Indonesia, kalau kau bisa uraikan mana lagi kata-kata dari si Sultan Uranium tersebut yang bahasa Inggris dan pronunciation-nya salah, kau akan dapat hadiah dari Hotman 500.000 ditambah dengan parfum Crazy Rich by Hotman Paris. Oke, lihat postingan dia, lihat video yang dimana si Sultan Uranium membaca bahasa Inggris, semuanya berantakan. Oke, mana lagi yang salah-salah, saya kasih kau hadiah. Ya, Hotman Paris kembali melontarkan sindiran tajam kepada Firdaus Oyobo yang belakangan berencana untuk melayangkan somasi kepada pengusaha Rudy Salim. Dalam pernyataan terbarunya, Hotman dengan tegas meragukan kredibilitas dari Firdaus. Bahkan menyebut Firdaus belum pernah sekalipun menginjakan kakinya ke luar negeri. Tak berhenti sampai di situ, Hotman pun juga menyindir bahwa Firdaus kemungkinan besar bahkan tidak tahu di mana lokasi kantor mobil mewah yang ingin ia somasi. Menurut Hotman, Firdaus terbiasa hidup di lingkungan kampung sehingga wajar saja jika ia pun tidak memiliki wawasan luas terkait dunia bisnis kelas atas. Tidak ketinggalan, Hotman pun juga menyinggung ibunda Firdaus yang menurutnya patut dikasihani karena kerap merasa malu atas berbagai tindakan kontroversial putranya itu. Halo Firdaus yang belum pernah menginjak luar negeri, kasihan deh kau bilang mau somasi Ferrari internasional, Lamborghini internasional. Saya yakin kau tanya pun kau nggak tahu di mana. Kalau aku udah sering, ya, aku yakin kau nggak tahu di mana pun kau tanya. Karena apa? Showroom di Jakarta, Prestige punya si Rudy, hanyalah showroom Indonesia, swasta Indonesia, bukan bagian dari organisasi Ferrari atau Lamborghini internasional. Lagi pula kau bilang Ferrari Asia Tenggara, ini Asia Tenggara. Benar-benar kau tuh, kau itu biasa hidup di kampung sih, ya. Dan saya yakin kau belum pernah ke luar negeri. Terus kau bilang lagi, saya ini kan customer Lamborghini karena baru mau beli. Kalau mau beli, kalau tanah saya laku. Aduh, kau tuh kasihan deh ibu kamu deh. Tolong deh, kasihan ibu kamu membuat jadi hak anaknya begitu. Saya customernya Lamborghini, kalau saya beli, dia bilang gitu. Berarti kau belum beli. Dan kalau tanah saya laku, dia bilang, kalau tanah saya laku 1 triliun malam ini. Aduh, kau tuh benar-benar deh. Mau muntah saya setiap lihat muka kamu di medsos. Mau muntah, sakit perempuan. Saya yakin makin banyak warga Indonesia mau muntah setiap lihat muka kamu di medsos. Halo? Dasar. Tuh ganti baju kamu itu belinya di pasar Impres ya. Dan di luar aksinya membaca surat dengan bahasa Inggris yang mendapatkan reaksi dari banyak pihak. Lantas seperti apa? Senin, 10 Maret 2025 kemarin, Firdaus Oyobo diduga kembali kisruh dengan lawan tim hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga dari kisruh tersebut berujung Firdaus pun diusir oleh keamanan setempat karena dianggap mengganggu persidangan. Selamat untuk instansi investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa, kemarin Senin 10 Maret 2025, Firdaus Oyobo diduga kembali membuat kisruh di dalam sebuah persidangan. Ya, dalam persidangan tersebut, penggugat pun mempertanyakan kehadiran Firdaus Oyobo sebagai kuasa hukum dari PIK 2. Pasalnya, Firdaus Oyobo tidak berhak hadir dalam ruang sidang karena berita acara sumpah advokat milik Firdaus telah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Buntut keributan saat sidang dengan Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu.
lalu. Sementara dalam persidangan tuntutan PSN PIK 2, Juju Purwantoro dari pihak penggugat pun mengatakan bahwa Firdaus tidak berhak mengikuti persidangan karena dianggap mengganggu jalannya persidangan, hingga pihak keamanan pun menarik paksa Firdaus untuk keluar dari ruang sidang. Akibat peristiwa ini, Hakim Ketua pun memutuskan untuk menunda sidang hingga Senin tanggal 17 Maret mendatang. Dan lagi-lagi, Hotman Paris pun menanggapi kisru tersebut hingga memposting sebuah unggahan yang berisi kisru dalam sidang yang terjadi hingga menuliskan caption, "Sidang gugatan PIK 2 ribut, Firdaus ngotot ikut sidang." Tak hanya itu, Hotman pun menuliskan caption menohok lainnya terkait Firdaus yang diusir dalam persidangan. Terbaru, diusir, kacian, nasib klien kalau kelakuan pengacara kayak gini, sambung Hotman Paris. Izin yang mulia, saya pemilik law firm tersebut. Saya telah dibukukan oleh pengadilan negeri, makanya saya hargai putusan itu, saya duduk di luar. Tapi kuasa saya tidak bisa diganti yang mulia, karena itu mengikat. Saya sudah menghargai, walaupun nama saya tidak berbeda. Iya. Sampaikan kepada yang ada sekarang. Siap. Sidang sini ya. Itu diskriminatif yang mulia, itu diskriminatif. Saya punya kantor hukum bareng hukum sendiri. Itu diskriminatif. Saya punya hak di sini. Diskriminatif. Ya, jangan diskriminatif. Kantor hukum saya punya sendiri. Kantor hukum saya punya badan hukum sendiri. Hei, saya orang bicara. Kita lanjutkan pertemanan kita ya. Anda tahu hukum acara. Kalau masalah saya tidak bisa sidang, saya sudah menghargai di luar. Tapi kantor hukum saya jangan dilecehkan. Iya, tapi Anda jangan begitu. Anda Anda di bawah sidang, nggak boleh kayak begini. Nggak boleh, nggak bisa. Atau kayak bingung. Melecehkan saya. Mau tinggal di luar ya. Kisru tersebut kemudian langsung ditanggapi oleh Firdaus Oyobo. Dalam pengakuannya, Firdaus pun merasa kesal karena timnya dianggap tidak bisa lanjut bersidang karena izin basnya yang sudah dibekukan. Sedangkan menurut Firdaus, ia menyebut cukup dirinya saja yang dibekukan, namun timnya tetap bisa bersidang. Dalam persidangan itu, Firdaus pun mengaku bahwa kehadirannya hanya untuk menemani rekan satu timnya saja yang diduga mendapatkan serangan dari lawan kliennya. Dan seperti inilah klarifikasi selengkapnya dari Firdaus Oyobo. Biasanya kan gue duduk di depan, karena gue dibekukan kan gue duduknya di ruang tunggu kan, gue menghargai persidangan kan, karena kan kantor hukum gue, gitu loh. Karena kepala desa itu percayanya sama kantor hukum gue kan, jadi pengacara-pengacara yang ada di kantor gue, mereka lah yang sidang mewakili gitu. Gue duduk di luar arena sidang gitu. Tetapi yang bikin gue tersinggung itu pengacara yang ada di situ mau diusir. Iya, tolong ya, itu Firdaus sudah dipecat, Bapak lihat. Instruksi Mahkamah Agung, Firdaus tidak boleh lagi bersidang di dalam pengadilan, bila perlu diseret keluar. Kan bahasanya kasar banget. Diseret keluar. Nah, ini pengacara-pengacara yang ada di ruangan sini yang pakai bendera Firdaus, tolong disuruh keluar. Ya seakan-akan gue disuruh. Loh, apa urusannya dengan kantor hukum gue? Mana regulasinya, mana undang-undang yang mengharuskan kantor hukum gue gak boleh bersidang? Hah? Kantor hukum OC Kaligi saja yang udah dipenjara 8 tahun masih bisa bersidang sampai sekarang. Kok kantor hukum gue yang status hukumnya juga masih gue belum pasti kok. Sampai sekarang surat pemberhentian gue dari Mahkamah Agung belum ada, dari Pengadilan Tinggi belum ada. Surat pembekuan gue, surat pemecatan gue dari KAI katanya pemecatan, mana belum ada, belum nyampe ke kantor gue sampai sekarang. Yang ada surat itu beredar di media sosial, malah menjadi bahan bulian buat gue. Sidang seperti semula kan itu udah berjalan hampir 3 bulan ya. Dipegang oleh kantor hukum gue, sidang PIK 2 sih. Sidang PIK gua dengan penggugat Edi Mulyadi dan kawan-kawan ya, 30 orangan lah. Menggugat Pak Jokowi, Pak Agwan, Pak Antoni Salim, dan termasuk klien gue, Pak Surta Wijaya dan Mas Kota, seorang kepala desa ya, yang menjadi ketua umum Abdesi. Jadi gue hanya pengacaranya Abdesi.
Namun bangkunya memang satu gitu loh. Karena pengadilan kan nggak bisa dipisah-pisah. Kita tergugat duduknya sederet gitu kan. Nah dianggap mereka itu kita satu gitu. Satu rombongan, padahal kita beda gitu. Masalah PIK 2 ini. Tetapi kenapa yang diserang ini gue terus setiap sidang dari dulu gitu loh. Kan gue gak pernah ngomong, jarang ngomong di sidang. Mereka berulah apapun gue gak pernah ngomong ya kan. Mereka maki-maki Pak Aguan, maki-maki Pak Jokowi pun gue santai gitu kan. Walaupun Pak Jokowi sebenarnya ada hubungan keluarga juga mungkin sama gue kan gitu. Karena om gue kan kawin sama adiknya kan gitu. Meninggalkan tanggapan dari Firdaus Oyuwobo terkait kisru dalam persidangan tuntutan PSN PIK 2. Lantas, seperti apa pula pihak lawan dari tim kuasa Firdaus Oyuwobo yang menjelaskan kronologi dari pandangannya dalam kisru kemarin. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, pihak lawan dari tim kuasa hukum Firdaus Oyuwobo juga menjelaskan kronologi kisru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurutnya, dalam ruang sidang ada seseorang yang mengajukan kuasa yang diberikan kuasa oleh Firdaus Oyuwobo di tengah berita acara sumpah milik Firdaus yang sudah dibekukan. Dan karena itulah, Azam, tim kuasa hukum dari lawan klien tim milik Firdaus pun mempertanyakan status law firm milik Firdaus kepada majelis hakim. Dan inilah penjelasan versi Azam usai berseteru dengan tim Firdaus Oyuwobo. Nah, saya sudah bilang ke majelis hakim bahwa dicek kalau salah satu pengacara tersebut itu basnya sudah dibekukan. Apa yang terjadi? Yang terjadi Firdaus tuh melawan. Ya melawan tuh merasa dia disudutkan dengan begitu. Nah, ributlah, gaduhlah di dalam sidang. Walaupun dia tidak masuk di dalam sidang, dia pengunjung. Ya. Nah, seharusnya kalau menurut saya hakim berlaku tegas dan sigap harusnya bahwa kegaduhan ini sudah pernah terjadi di utara. Kenapa dengan adanya ini terus di pusat mau dibuat gaduh juga? Harusnya tegas, ya ada permanya peraturan Mahkamah Agung, ada pasalnya juga, hakim bisa mengeluarkan bisa, kamu keluar, bikin gaduh, perintahkan polisi, perintahkan satpam, perintahkan keamanan, bisa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.